Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini kita akan dihadapkan dengan beberapa soal tentang kinetika reaksi. Nah, soal kinetika reaksinya merupakan soal olimpiade sains yang pilihan ganda dan masih dasar. Oke, baiklah langsung saja. Kita amati soal yang nomor 1. Suatu reaksi dijalankan dengan menggunakan 1 gram logam Zn granular. Oke, nah kemudian dengan HCl berlebih pada temperatur 30 derajat Celcius, maka tentukan apa perubahan kondisi dalam reaksi yang akan mempercepat lajunya. Nah, berarti di sini kita harus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dari laju reaksi. Kebetulan dalam reaksi ini adalah tujuannya adalah mempercepat laju. Oke, yang kita tahu faktor yang mempercepat laju reaksi yang pertama itu adalah faktor yang mempercepat laju. Oke, yang pertama itu adalah luas permukaan. Nah, ini juga Anda sudah tahu. Luas permukaan yang bagaimana? Semakin luas permukaan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah, luas permukaan itu diamati dari semakin kecilnya bidang sentuh. Oke, semakin besarnya bidang sentuh. Seperti bubuk, ya, itu memiliki bidang sentuh yang lebih besar. Bidang sentuh yang besar. Jadi semakin kecil ukuran suatu benda, maka bidang sentuhnya akan semakin besar sehingga luas permukaan besar sehingga laju reaksi cepat. Nah, yang kedua adalah konsentrasi dari reaksi. Nah, kalau konsentrasi itu sudah jelas bahwasanya semakin besar konsentrasi reaksinya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Oke. Faktor yang berikutnya adalah suhu. Suhu juga sudah jelas, maka semakin tinggi suhu akan semakin cepat laju reaksinya. Oke, dan yang keempat adalah katalisator. Katalisa itu adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Oke, dengan cara mengambil jalan arah reaksi tertentu agar didapatkan produk yang dihasilkan semakin cepat. Jadi katalis itu sebenarnya ikut bereaksi, tetapi ya katalis ikut bereaksi tetapi hanya sementara. Nah, ini dijelaskan sebenarnya pada reaksi adisi elektrofil, mekanismenya ya. Oke, nah sekarang kita ke soal. Di soal ini, dia ingin mempercepat laju reaksi. Nah, jadi keyword yang di sini sudah kita dapat bahwasanya 1 gram logam granular. Intinya Zn mau direaksikan dengan HCl. Nah, HCl-nya wujudnya adalah solid dan HCl-nya wujudnya adalah aquos. Nah, jadi di sini semakin cepat laju reaksinya, otomatis logam Zn ini ya harus dalam bentuk yang kecil, yaitu bentuk bubuk. Benar ya? Nah, oke. Yang berikutnya adalah 1 gram logam Zn. Nah, ini dibandingkan dengan pergunakan hanya 0,5 gram logam Zn. Gimana bisa? Ya bisa mempercepat laju reaksi. Kenapa? Karena di sini terjadi pengurangan jumlah zat atau konsentrasi sehingga tidak mempercepat laju reaksi. Kemudian ditambahkan inhibitor. Inhibitor itu adalah zat lawannya dari katalis, yaitu penghambat. Penghambat dari laju reaksi. Nah, jadi suatu zat yang dapat memperlama produk itu terbentuk atau memperlama dari laju reaksi, itulah yang disebut dengan inhibitor. Maka sudah jelas salah. Oke, yang nomor 4, D. Encerkan larutan HCl dengan air. Oke, nah kalau mau mereaksikan suatu zat padat dengan suatu larutan, maka larutan tersebut harus dalam keadaan sepekat-pekatnya. Ya, maka ini sudah jelas salah. Maka jawabannya adalah yang ayam. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, yang nomor berikutnya adalah pada reaksi untuk volume tetap. Nah, ini ada zatnya, dua-duanya gas A, B, bereaksi menghasilkan suatu produk. Laju awal reaksinya adalah laju awal, berarti kita bisa buat dia sebagai vinol. Laju awalnya sama dengan 0,056 mol liter minus 1 sekon minus 1.
Nah, kemudian reaksi itu didiamkan beberapa lama. Setelah 10 menit, artinya setelah waktu 10 menit, ternyata kembali lajunya. Lajunya ternyata juga ya ini 0,056 mol liter minus 1 sepen 1. Maka berapa order reaksinya? Jadi kalau misalkan kita bisa buat suatu hukum laju, yaitu V sama dengan K dikali kita anggap konsentrasinya adalah A sama B ya dalam hal ini. Nah, maka kalau laju awalnya 0,56 K dikali ini A orde A pangkat X dan orde B pangkat Y. Nah, ternyata setelah waktu 10 menit lajunya juga sama. Oke, berarti setelah 10 menit ya laju yang kedua juga sama. Berarti bisa dipastikan reaksi ini mempunyai orde 0 terhadap A dan 0 terhadap B. Karena semua yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Oke, maka ini jawabannya adalah orde 0. Bisa ya? Oke. Next yang nomor 3. Nah, ini juga soalnya jadi tiga-tiganya hampir mirip ya. Yang kita ini ambil dari soal LTJJ. Oke, pada reaksi A, B menghasilkan C, ternyata bila konsentrasi A dinaikkan 2 kali, lajunya tetap atau tidak berubah. Maka dapat dikatakan, oke, nah, jadi ini kita juga berhubungan dengan hukum laju. Hukum laju, V sama dengan K, konstanta, dikali konsentrasi. Nah, A, katanya A, pangkat X, dan kebetulan produk reaksinya adalah A dan B, maka kita buat A pangkat X, B pangkat Y, di mana X itu adalah orde terhadap A dan Y adalah orde terhadap B. Oke ya. Nah, jadi katanya kalau konsentrasi A dinaikkan 2 kali, kita buat aja ini 2 pangkat X. Ya. Nah, karena K itu adalah konstanta, maka tidak usah kita buat. Katanya laju reaksinya tetap tidak berubah. Maka kalau dalam penulisan tetap atau tidak berubah, maka itu dianggap sama dengan 1. Oke. Maka kalau seperti ini, nah berarti artinya apa? Iya, X itu merupakan nilai 0. Berarti orde A ya itu adalah 0. Nah, bila konsentrasi A dinaikkan 2 kali, maka lajunya tidak berubah. Oke, 1. Maka udah jelas ya. Maka laju reaksi adalah orde 0 terhadap si A. Oke. Bisa ya? Nah, sekian dari saya. Nah, mungkin nanti akan kita sambung lagi ke topik yang selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.